My Rival is My Love. Episode 36. Kenzie, tunggu. Dengan langkah yang tergesa-gesa, Anggi berusaha mengejar Kenzie yang keluar dari rumah. Sementara Kenzie yang masih dalam keadaan emosi, terus berjalan menuju motor yang terparkir di depan rumah. Ia seolah tak memperdulikan Anggi yang sedang mengejarnya. Anggi menghadang Kenzie yang menaiki motor. Dengan raut wajah yang nampak khawatir, Anggi bertanya, "Kenzie, lo mau kemana? Gue ikut ya, lo gak usah pedulikan gue. Gue mau sendiri." Kenzie mendorong tubuh Anggi hingga mundur beberapa langkah ke belakang. Dan di detik itu, Kenzie langsung menjalankan motornya untuk segera pergi dari rumah. Anggi tetap tak tega membiarkan Kenzie pergi dengan keadaan yang masih emosi. Seakan tak menyerah, ia dengan kegigihannya masih berusaha mengejar Kenzie meski harus menggunakan motor milik ayahnya. Meski tertinggal jauh dari Kenzie, Anggi dengan segala kemampuannya berusaha membuntuti Kenzie dari belakang. Hingga akhirnya Anggi yang melihat Kenzie berhenti. Ia pun segera meminggirkan motornya ke tepi jalan. Saat telah mematikan mesin motor, gadis itu segera menghampiri Kenzie yang telah berdiri di dekat motornya. "Kenzie," ucap Anggi saat mendekat, "pulanglah. Mau ngapain lo ngikutin gue, Ken? Gue khawatir sama lo. Ayo kita pulang. Gue ngerti. Lo pasti lagi kesal kan? Diam, lo tahu apa tentang gue?" Anggi langsung memeluk Kenzie saat pria itu dengan lantang membentaknya. "Justru karena gue belum tahu. Makanya lo cerita dong ke gue. Apa masalah yang sedang lo alami? Kalau lo kayak gini, gue malah jadi semakin khawatir sama lo." "Anggi, jujur, meski lo itu begitu mirip sama dia, tapi gue masih belum yakin sepenuhnya sama lo. Karena itu, gue mohon tinggalkan gue sendiri." Mendengar pengakuan dari Kenzie membuat Anggi melepas pelukannya. Dan lalu kini ia menatap pria di depannya itu dengan sebuah senyuman. "Ken, akhirnya lo mau jujur juga ke gue. Gak apa-apa Ken, meskipun lo belum sepenuhnya yakin. Gue gak masalah meskipun suatu saat nanti lo mau ninggalin gue." Meskipun terdengar menyakitkan, tapi Anggi coba memaklumi ungkapan dari Kenzie yang terlihat sungguh-sungguh itu. "Kalau gitu, lakukan saja apa yang lo mau. Tapi kita pulang ya, kasihan mama nangisin lo yang pergi." Mendapat bujukan kekasihnya tak lantas membuat Kenzie menurut. Pria itu malah merampas kunci motor yang dipegang Anggi. "Ken, apa yang lo lakukan?" Anggi terkejut, dan kemudian ia coba merebutnya lagi. "Pulanglah, dan jangan lagi ikuti gue." "Gak mau, gue tahu lo bakal keras kepala." Kenzie langsung melempar kunci tersebut untuk mengalihkan diri dari kekasihnya. Dan ketika Anggi mulai mengambil kuncinya, dengan cepat Kenzie melesat pergi meninggalkannya. "Sial, dia ngibulin gue." Saat itu Anggi tak bisa berbuat apa-apa selain melihat kekasihnya yang pergi meninggalkannya. Dan yang bisa ia lakukan saat itu hanya berteriak sembari memanggilnya. Namun sayang, usahanya itu sia-sia. Kenzie telah menghilang dari pandangannya. Setelah tak berhasil membujuk Kenzie, Anggi kembali ke rumah. Meski tahu perasaan Kenzie belum sepenuhnya menerimanya, tapi ia masih mencemaskan Kenzie. Biar bagaimanapun Kenzie adalah pacarnya. Lalu ketika ia memasuki rumah, ia bisa melihat ayahnya yang sedang duduk menunggu kepulangannya. "Gimana Kenzie?" tanya Nasrul. Apakah putrinya berhasil membawa pulang Kenzie? Anggi hanya menggeleng, lalu ia melihat sekeliling rumah yang nampak sepi. Dan lalu Anggi juga mendengar Widya yang masih menangisi kepergian Kenzie. Merasa tak tega, Anggi lantas ingin pergi ke kamar Widya untuk menenangkannya. Akan tetapi niatnya itu dihentikan oleh Nasrul. "Ya, aku mau nenangin mama." "Iya, ayah ngerti. Tapi udah ada Inzo yang sedang menjaganya. Lebih baik kita ke kamarmu. Ayah ingin bicara." "Anggi, sepertinya kita memang mesti pindah dari sini," ucap Nasrul yang sedang duduk di lantai bersama putrinya. "Ayah serius?" Anggi terkejut. "Kamu masih berat meninggalkan Kenzie?" Anggi menggeleng. "Gak ya, aku hanya khawatir jika kita pindah, pasti mama akan sedih." "Begitu ya, memang sih. Widya begitu menyayangimu seperti anaknya sendiri. Tapi biar gimana pun kita ini hanyalah orang asing. Kita gak bisa terus-terusan merepotkan mereka." Yang dikatakan ayah memang benar. Kita memang harus pindah biar Kenzie punya banyak waktu lebih bersama Mama Widya. "Aku mau ya. Tapi ayah harus jelaskan hal ini sama mama." Mendengar penjelasan Anggi, Nasrul merasa bangga dengan cara berpikirnya yang dianggap telah dewasa. Ia pun langsung mengusap-usap rambut Anggi. Anak ayah ternyata telah dewasa.
Kalau saja ibumu masih hidup pasti dia bangga. Oh iya ya. Tadi aku sama Kenzi sempat mengunjungi makam ibu. Kenapa ayah nggak ganti nisan ibu? Tulisannya udah hilang loh ya. Iya. Nanti setelah pindah dari sini kita ke sana sekalian ganti dengan yang baru. Anggi mengangguk senang. Selesai berbicara dengan Nasrul, Anggi lantas mengunjungi kamar Widya untuk membantu menenangkannya. Ia tahu jika ibu angkatnya itu saat ini pasti masih sedih. Anggi, kenapa kamu hanya berdiri di situ? Kemarilah, suruh Widya sambil mengusap matanya yang basah. Mendengar perintah ibu angkatnya, Anggi langsung bergegas menghampiri Widya yang sedang duduk bersama putra bungsunya. Maafin Anggi, aku gak bisa ngajak Kenzi pulang ucap Anggi yang kemudian duduk di dekatnya. Widya sangat menghargai usaha dari putrinya, dan saat itu langsung memeluknya. Gak apa-apa sayang, Anggi udah melakukan apa yang Anggi bisa. Mama sangat berterima kasih sama Anggi. Mama masih sedih, tanya Anggi. Sedikit, tapi kamu tenang aja, Mama udah baikan kok. Untung ada kamu sama adik. Mama jadi sedikit tenang, jelas Widya yang kemudian membelai rambut Anggi. Yang benar, Inzo aja tidur no. Tunjuk Anggi kepada Inzo. Ia masih belum percaya dengan apa yang dikatakan ibunya. Widya langsung terkekeh saat melihat putrinya yang sedang terlelap di sampingnya. Ya mau gimana? Adik tadi udah berusaha nenangin Mama sampai dianya capek. Anggi yang mendengar cerita ibunya pun ikut tertawa. Dasar Inzo, disuruh jagain Mama malah tidur. Anggi, malam ini kamu temenin Mama ya. Kita tidur bertiga di sini, pinta Widya yang langsung dibalas anggukan oleh Anggi. Keesokan harinya, apa? Kalian mau pindah? Ucap Jonathan saat mendengar penuturan dari sahabatnya. Pak Nasrul, tolong pikirkan baik-baik. Kenapa kalian ingin pergi dari sini? Widya ikut berusaha menghentikan teman suaminya. Maaf Mbak, ini adalah keputusan kami berdua. Kami sangat berterima kasih karena hampir setengah tahun ini kalian menerima kami di sini sebagai keluarga. Tapi meski begitu kami sadar, kami tak bisa terus-terusan merepotkan kalian, ungkap Nasrul yang duduk bersama putrinya. Enggak kok, kami sama sekali gak merasa direpotkan. Bukankah begitu Pak? Widya meminta dukungan suaminya. Srul, tolonglah, tinggallah bersama kami. Mohon Jonathan. Ia sama sekali tak berniat membiarkan sahabat baiknya itu pergi. Apalagi ia tahu istrinya sangat menyayangi putrinya. Anggi yang sejak tadi diam, akhirnya ikut bicara. Papa Joe, Mama, maafkan Anggi sama Ayah ya. Kami gak bisa tinggal di sini. Kalau kami di sini, kami akan menjadi beban untuk kalian. Apalagi Kenzi. Sampai saat ini saja dia belum pulang. Karenanya kami mau pindah, biar Kenzi bisa hidup tenang bersama kalian. Widya yang mendengar penuturan dari Anggi tak kuasa menahan tangisannya. Sontak hal itu membuat Anggi langsung menghampirinya. Mama jangan sedih. Kalau Mama sedih, Anggi juga ikutan sedih. Anggi langsung memeluk Widya dengan erat. Gimana Mama gak sedih? Putri Mama mau ninggalin Mama. Ma, sudahlah biarkan saja Nasrul sama Anggi pergi, ucap Jonathan yang berusaha menenangkan istrinya. Tapi Pak, sudahlah. Kalau kamu kangen, kamu kan bisa minta Anggi untuk mengunjungimu. Imbuhnya yang kembali menyadarkan istrinya. Baiklah jika Papa bilang begitu, sahut Widya. Dan lalu ia menatap Anggi. Sayang, kamu tenang saja. Suatu hari nanti Mama akan menyuruh Kenzi membawamu tinggal di sini untuk selamanya. Kamu percayakan? Anggi mengangguk agar ibu angkatnya itu senang. Setelah berkemas-kemas, Widya kembali memeluk Anggi untuk melepas kepergiannya. Sayang, hati-hati ya. Kasih tahu Mama kalau Anggi udah sampai di rumah barunya. Anggi mengangguk. Mama tenang saja. Aku akan selalu ngabarin Mama. Setelah selesai berpamitan, akhirnya Anggi bersama ayahnya pergi dari kediaman keluarga Kenzi untuk memulai kehidupan dari awal. Di dalam hatinya Anggi yang paling dalam, sebenarnya ia ingin sekali tinggal lebih lama bersama mereka. Karenanya setelah keluar dari rumah, Anggi tak bisa lagi menahan air matanya yang sedari tadi telah ia tahan agar tak keluar di depan Widya dan suaminya. Untung saja saat itu ia tengah duduk membonceng ayahnya yang sedang naik motor. Ditambah lagi ia memakai helm dengan kaca hitam. Hal itu bisa membuatnya leluasa melampiaskan emosinya dengan menangis. Siang itu, Anggi dan ayahnya tiba di sebuah kontrakan kecil yang letaknya tak begitu jauh dari rumah makan mereka. Anggi, maaf ya, untuk saat ini uang ayah hanya cukup untuk menyewa sebuah kontrakan kecil, ucap Nasrul menjelaskan kondisi keuangannya yang pas-pasan.
Sementara Anggi yang sedang berdiri di samping ayahnya coba menerima keadaannya yang sekarang. Gak apa-apa ya, ini udah lebih dari cukup. Yang penting kita punya tempat tinggal. Ya kamu benar. Kalau gitu ayo kita masuk, ajak Nasrul yang diikuti putrinya. Nah, ini dia rumah kita sekarang. Kayaknya kita mesti beli kasur deh, gumam Nasrul ketika masuk. Setelah meletakkan tas yang dibawa, kini giliran Anggi yang bergumam sambil memandangi interior kontrakan. Ya, rasanya udah lama ya kita nggak tinggal berdua. Anggi, apa kamu suka tempatnya? Suka kok ya. Ya udah aku lihat-lihat dulu ya. Anggi izin sementara Nasrul yang mengangguk langsung bersiap membersihkan ruangan di sana. 2 hari kemudian. Kenzi, dari mana saja kamu? Kenapa baru pulang sekarang? Bentak Jonathan yang sedang memarahi putranya yang telah pulang. Aku pergi untuk menenangkan diriku, jawab Kenzi. Sementara Widya yang di sebelah Jonathan hendak menenangkan suaminya yang marah. Pah, udah jangan marahi Kenzi. Gak bisa mah, Papa harus tegas ke dia, biar dia gak nyakitin Mama lagi. Tapi Pah, udah kamu tenang saja. Setelahnya Jonathan kembali fokus ke Kenzi. Kenzi, Papa tahu kamu begitu karena khawatir dengan masalah Papa. Tapi yang kamu lakukan sampai membuat Mama nangis itu salah. Papa kan udah bilang masalah perusahaan itu adalah urusan Papa. Udah sekarang minta maaf ke Mama, suruh Jonathan yang langsung dituruti oleh putranya. Dan satu lagi yang Papa minta ke kamu, minta maaflah kepada Nasrul dan Anggi. Gara-gara sikapmu yang temperamen itu, mereka jadi keluar dari rumah kita. Seketika Kenzi langsung tercengang mendengar penuturan ayahnya. Apa-apa, Anggi pergi dari rumah. Kenzi langsung buru-buru pergi ke kamar kekasihnya untuk memastikan ucapan ayahnya. Dan benar saja, sesampainya dia di sana, bukannya menemukan Anggi. Pria itu malah mendapati adiknya yang sedang asik rebahan sambil memainkan game favoritnya. Injo, apa yang kamu lakukan di sini? Melihat kakaknya yang telah kembali, membuat Inzo yang saat itu sedang bermain game jeti mematikan konsolnya untuk langsung memeluk kakaknya. Kakak, kapan pulang? Itu tak penting. Kenzi kemudian duduk di kursi dekat meja belajar. Pria itu termenung menyesalkan apa yang telah ia perbuat. Gara-gara tindakan bodohnya itu membuat Anggi keluar dari rumahnya. Dikala merenung, sang adik menepuk bahunya untuk memberitahunya. Kak Anggi udah pergi dari rumah kita. Apa kakak sudah tahu? Kenzi menatap adiknya sembari mengangguk. Inzo, bisakah kamu keluar dari kamar ini? Suruh sang kakak yang langsung dituruti adiknya. Dan setelah adiknya pergi, pria itu kembali menghela nafas sembari menyenderkan tubuhnya ke kursi. Saat itu matanya tertuju ke sebuah bingkai foto yang ada di dinding dekat meja belajar. Kenzi langsung mengambilnya. Dan pada bingkai itu terdapat sebuah gambar yang pernah ia berikan kepada kekasihnya. Kenzi terus memperhatikan gambar yang ia bawa, sampai ia pun kini mulai membaringkan tubuhnya di atas ranjang. Dalam lamunannya itu, ia masih bisa merasakan aroma khas dari kekasihnya yang masih tertinggal. Dan tak cukup sampai di situ saja. Kenzi juga menyempatkan waktunya untuk memberi makan beberapa hewan peliharaan Anggi, sambil tersenyum memikirkan tingkah bodohnya selama di rumah ini. Dan ketika memberi makan kucing kesayangannya, muncul sebuah pertanyaan dalam benaknya. Si bodoh itu sedang apa sekarang? Kenzi terkejut melihat kucingnya yang nampak paham dengan apa yang sedang ia rasakan. Sambil tersenyum Kenzi mengusap bulu lembut kucing kesayangan Anggi. Lo juga kangen ya sama dia? Rasanya saat itu hening sekali. Seolah hanya suara kucing yang saat itu sedang menjawabnya. Dan tak berselang lama ia pun sadar dan berdiri. Saat itu ia sangat ingin menemuinya. Ia ingin sekali meminta maaf kepada Anggi atas segala tindakan bodohnya yang ia lakukan kepadanya. Kenzi pun lantas bergegas pergi lagi dari rumah. Kenzi menuruni tangga. Di waktu yang bersamaan Widya yang hendak menemui Kenzi di kamar Anggi malah bertemu dengannya yang terlihat pergi dengan tergesa-gesa. Saat berpapasan Widya bertanya, Kakak, kamu mau kemana? Nyari dia mah. Sontak hal itu membuat Widya berpikir, mungkinkah dia mau nyari Anggi? Widya tersenyum melihat putranya yang terlihat serius mencari kekasihnya. Ia pun lantas mendoakan agar putranya berhasil membawa Anggi kembali. Kenzi tahu kemana ia mesti mencarinya. Makanya siang itu ia mendatangi rumah makan ayah Anggi untuk menemuinya. Nah Kenzi, kamu kenapa kesini? Tanya Nasrul. Kenzi mengangguk dan kemudian menghampiri Nasrul yang ada di meja kasir. Sebagai bentuk rasa hormatnya, Kenzi langsung mencium tangan Nasrul. Setelahnya ia baru berbicara. Om Nasrul,
Maaf atas tindakanku tempo hari. Aku sungguh sangat menyesal. Ya, Om ngerti. Waktu itu perasaanmu sedang buruk. Duduklah. Kenzi langsung duduk di hadapan Nasrul. Ketika duduk, pria itu celingukan mencari keberadaan kekasihnya yang tak kelihatan. Om, Anggi di mana? Kenapa kamu nanya keberadaan Anggi? Bukankah kalian sekolah bareng? Aku hari ini gak masuk, ujar Kenzi. Begitu ya? Harusnya jam segini dia udah pulang. Gimana kalau Om telepon dia buat segera pulang? Ucap Nasrul yang hendak memberitahu Anggi. Baru juga Nasrul mengambil ponsel di saku, ia langsung dihentikan oleh Kenzi. Gak usah Om, aku ingin bicara sama Om Nasrul. Nasrul kembali memasukkan ponselnya, ia lalu kembali menatap Kenzi. Baiklah, tapi sebelum bicara apa kamu sudah makan? Belum, kalau gitu kamu makan dulu ya, ajaknya yang langsung direspon anggukan oleh Kenzi. Saat itu dengan senang hati, Nasrul mengajak Kenzi untuk pindah tempat duduk. Ia mengarahkan Kenzi ke meja di sebelah mereka yang tak begitu jauh dari tempat kasir. Dan ketika sedang menikmati makanan di sana, ponsel Kenzi berbunyi yang membuatnya mesti menunda acara makannya untuk sementara waktu. Kenzi segera meraih ponsel di dekatnya dengan raut wajah yang serius. Ia mendapatkan sebuah pesan dari sang mantan Lily. Dari Lily, lihatlah kelakuan pacar lo. Dia berani pergi dengan pria lain tanpa sepengetahuan lo. Kenzi tak membalasnya. Ia tahu jika kekasihnya tak mungkin berani bermain di belakangnya. Dan dilihat dari gambar yang dikirimkan Lily, ia bisa melihat kekasihnya sedang berada di tempat rental game. Ia sangat mengenal Anggi. Jika sudah bermain game maka ia pasti akan bersama dua pria yang merupakan teman baiknya. Dan itu sudah cukup untuk membuatnya tenang. Lalu di tempat yang berbeda, terlihat Anggi yang tengah serius menatap layar TV berukuran besar di depannya. Ia sengaja mampir di rental PlayStation bersama teman-temannya untuk sekedar bersenang-senang sembari menghilangkan penat pikiran gara-gara keluar dari rumah Kenzi. Bahkan sampai saat ini saja Kenzi belum sekalipun mengabarinya. Maka dari itu Anggi sengaja pergi ke tempat itu untuk sedikit meringankan beban pikirannya yang masih khawatir dengan Kenzi. Ketika sedang asik bermain bersama Tony, Yanto memberitahu Anggi jika ponselnya terus berbunyi. Anggi, telepon lo bunyi tuh, biarin aja toh. Palingan itu bokap gue yang nelpon. Jawab Anggi tak peduli. Ia masih terus fokus pada game yang sedang ia mainkan. Merasa penasaran, dengan berani Yanto mengambil ponsel milik Anggi yang berada di dekatnya. Anjir, Kenzi ganteng. Yanto terkejut membaca sebuah nama yang tertera di layar ponsel Anggi. Dan seketika itu juga Anggi yang mendengarnya langsung melepaskan stick PS yang digenggamnya. Ia langsung berbalik ke arah Yanto untuk merebut ponselnya. Dengan wajah kesal, ia pun langsung memarahi Yanto yang seenaknya mengambil ponselnya. Apa-apaan sih toh? Berani-beraninya lo maling handphone gue. Yanto yang dituduh tak terima, ia balik mengomeli Anggi. Maling gundulmu, siapa juga yang mau malih handphone lo yang kentang itu? Udah diamlah toh. Gue mau terima telepon dulu, suruh Anggi sambil meletakkan satu jarinya ke mulut. Setelah Yanto diam, barulah Anggi meletakkan ponselnya ke telinga untuk menerima panggilan telepon dari Kenzi. Ia sangat menanti saat dimana Kenzi menghubunginya. Dan dengan perasaan gugup, Anggi mulai bicara kepada Kenzi melalui panggilan telepon. Kenzi, baru satu kalimat ia lontarkan, gadis itu langsung menerima balasan dari kekasihnya yang membuatnya tercengang. Oh Neng, kenapa sampai jam segini lo belum pulang? Bentak Kenzi yang mengejutkan Anggi. Ken, lo kenapa marah-marah sih? Memangnya lo ada di mana? Anggi bertanya. Gue ada di depan rental PS sini. Lo serius? Anggi bertanya sambil berjalan keluar. Begitu ia telah keluar, matanya langsung berkaca-kaca ketika melihat kekasihnya yang sedang duduk di atas motor menunggunya di teras. Detik itu Anggi segera menghampiri Kenzi untuk menanyakan keadaannya. Kenzi, lo kemana aja? Gue khawatir tahu sama lo. Kenzi bisa merasakan perasaan Anggi yang sama dengannya. Maka dari itu ia langsung mengusap-usap kepala Anggi yang ada di hadapannya. Maaf ya, udah bikin lo khawatir. Anggi mengangguk, seakan ingin melepaskan rasa rindu. Dengan cepat Anggi langsung memeluk Kenzi yang masih berada di motor. Ken, pulanglah, mama sangat mencemaskan lo. Suruh Anggi. Lo ngomong apa? Gue udah pulang sejak tadi. Anggi melepaskan pelukannya karena terkejut mendengar penuturan Kenzi. Jadi lo udah maafin mama? Anggi bertanya tentang hubungannya dengan ibunya yang sempat bersih tegang. Kenzi menghela. Gak, gue sadar yang salah itu gue. Jadi lo udah minta maaf sama mama? Gak hanya minta maaf,
Gue juga dapat omelan dari papa, ujar Kenzi yang langsung mendapat ledekan dari kekasihnya. Syukurin. Itu namanya lo kualat sama orang tua. Berisik, udah ayo kita pulang. Pulang kemana Ken? Anggi bingung. Tentu aja ke rumah lo. Gue mau tahu tempat tinggal lo yang baru. Jelas Kenzi penasaran. Baiklah. Tapi lo jangan kaget ya kalau udah sampai sana. Ya. Sorry guys, ceritanya bersambung. Nantikan kelanjutan ceritanya hanya di channel Harajuku Network. Oke? Dan terima kasih juga buat kalian yang udah nonton dan juga subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.